Halo Fivers, kembali lagi di Pokema Podcast KC5, podcast yang selalu ngasih vibe positif dan cerita inovatif. Sebelum kita mulai, mari kita semangatin dulu yuk. 1, 2, 3. Pokema, Pokema. Halo Trimitra. Halo. Apa kabar Rian? Baik. Yang lain Rin. Baik. Dal. Aku baik. Baik. Gimana nih? Oh iya, perkenalan dulu gak sih? Pasti ada yang belum kenal. Ya, jadi halo semuanya, perkenalkan nama aku Giantara. Aku sebagai Ketua OSIS SMP 5 Bandung periode tahun 2025. Gak ada gampang. Rin. 2425 ya? Ya, 2425 ya. Halo semua, aku Ririn Raisa Putri. Aku sebagai Wakil Ketua OSIS SMP 5 Bandung periode 2024-2025 ya. Halo semua, perkenalkan nama aku Delvi Muhammad Safir Singandekana. Aku sebagai Wakil Ketua OSIS 2. Aku sebagai Itu gimmick kan? OSIS periode 2024. Ya, oke. Nah, sebelum kalian jadi Trimitra tuh pasti ada alurnya gitu gak sih? Ya pasti. Ya, bisa ceritain gitu gak sih? Oke. Oke. Diceritain dari Dari siapa dulu nih? Dari wakil ketua 2 dulu. kita kan beda nih paslonnya, aku sama Gian. Oh iya. Paslon 1 kita nih, Delu Paslon paslon 2. Jadi kalau di SMP 5 tuh penentuannya jadi kita dipasangin dulu per calon-calon gitu. Terus nanti yang menang jadi ketua OSIS sama wakil ketua OSIS 1. Terus nanti ketua OSIS yang Wakil Ketua OSIS. Wakil Ketua OSIS. Iya. enggak ketua Ketua OSIS yang posisi kedua jadi wakil ketua OSIS yang nomor 2. Tuh. Gitu. Perjalanannya dari mana ya? Dari kita jadi chassis nih. Ya, jadi chassis. Jadi chassis. Harus paling menonjol gitu gak sih? Kalau dari chassis, pastinya sebelum dari chassis kita udah punya motivasi, udah punya niat juga buat nyalonin jadi Trimitra. Karena jadi Trimitra tuh gak gampang, ya kan? Ya kan? Bener Banyak banget banget itu. perjuangannya. Kalau dari aku dulu nih. Ya dari Boleh. Kayak dari aku, dari chassis itu kita kan ada kayak magang dulu gitu kan sekali waktu itu, ngebantu-bantuin kakak-kakak. Terus habis itu LDKO. Nah, LDKO itu harus banget aktif. Kayak kalian tuh punya poin plus yang dinilai dari LDKO. Tuh. Dan catatan dari LDKO itu bakal dikasih tau ke guru dan bakal jadi poin plus saat kalian mau jadi Trimitra. Jadi waktu itu tuh kita G-form gitu ya. Iya. G-form kayak pengennya milih apa dan kita tuh milih jadi Trimitra. Terus abis itu dipanggil buat wawancara sama kesiswaan. Jadi kita wawancara sendiri-sendiri dan di situ kita bukan nyalonin sebagai paslon, tapi kita wawancara sendiri-sendiri dan akan dipasangin sama guru-guru dari kesiswaan. Gitu. Bener banget itu. Lanjut. Nah, sebenarnya ya aku sama Ririn tuh udah berniat buat jadi calon itu dari setahun sebelumnya lah. Jadi kita kayak udah ya kayak hoki aja gitu dapet yang udah kita Itu rencanain. hoki banget. Jadi kalau nggak salah tuh kita udah rencana tuh dari 2000 Dari kelas 7 pokoknya. ya 2023 akhir. Jadi pas kepilih chassis juga kita kayak harus jaga sikap, jaga Tuh. jaga penampilan kita di guru-guru. Soalnya Jangan kan bikin masalah. Tuh kan. soalnya itu tuh kayak Jaga image lah ya. Iya, jaga image. ya, jaga image. Gitu. Del. Kalau aku sendiri, kenapa aku jadi pengen jadi Trimitra? Itu karena aku termotivasi dari Pusdipom. Nah, di Pusdipom itu semua OSIS dan termasuk kita juga itu tuh kayak diajarin dari sikap, keterampilan, sama ya pokoknya banyak lah gitu. Terus ya aku juga emang pengen sih gitu buat ngebanggain orang tua juga. Oke,
sama Del. Udah. Terus abis wawancara, sebenarnya balik lagi ke cerita yang tadi, aku sama Gian tuh udah dari kelas 7 buat kayak pengen jadi paslon gitu. Cuman kita kaget banget kan pas kayak ternyata nggak bisa tuh nyalonin bareng, tapi harus wawancara sendiri-sendiri. Akhirnya yaudah kita jalanin aja lah apa yang harus dilakuin biar jadi Trimitra. Hokinya kita abis wawancara Sepaslon. kita sepaslon. Ah. Itu beneran hoki banget soalnya Iya, emang itu. gak Itu nggak kumpulan doa dibolehin. sih, kumpulan doa sih. Iya, itu kumpulan doa sih. Kayak minta support ke teman-teman juga pasti buat kita, dan akhirnya sepaslon deh. Iya. Nah, kan kalian beda paslon nih. Visi misi kalian beda dong. Beda. Paslon 1, paslon 2. Pasti. Cara dia lu bisa ngejalanin visi misi paslon 1 tuh gimana sih? Cara biar aku menjalankan visi misi paslon 1 tuh dengan cara kita harus sering banyak-banyak berkomunikasi, guys. Nah, kayak misalnya kan aku belum tahu nih apa itu visi misi dari paslon 1. Nah, jadi aku suka banyak tanya gitu. Kayak misalnya ini harus gimana nih, dan aku juga sering ngasih banyak saran ya. Ya, banyak. Buat keberlangsungan visi misi dari paslon 1 juga gitu. Jadi kita samain jalan aja sih. Ya, Jadi nyatuin. ya saling melengkapi aja lah kuncinya. Iya. mah. Nah, Oke. Terus lanjut cara jadi Trimitra. Gimana? Abis Abis wawancara? kita kampanye. Nah, itu. Kampanye tuh paling seru kalau kata aku. paling seru dan gak keulang 2 kali. Gak keulang 2 kali itu memories yang gak akan pernah aku lupain. Soalnya capek iya, kena mental iya, usaha iya, terus pokoknya mental sama batin itu kayak kekuras di pas kampanye. terus juga waktu pas kampanye kita tuh benar-benar tegang gitu. Kita harus punya banyak ide juga biar seru, menarik, dan apalagi sih biar banyak gitu ya yang Biar banyak yang milih. Ya. Ya. gitu. Kita harus cari cara gitu. Pokoknya waktu itu kita tuh benar-benar digeder kayak LDKO, terus langsung wawancara. Terus wawancara kita kampanye langsung kan. Habis kampanye Pemilihan. langsung voting. Nah, pas voting. Jadi selang waktu dari kita ditentuin paslon terus ke kampanye itu benar-benar sesingkat Pendek banget. itu. Iya, pendek banget dan itu Singkat. capek banget. Ya kan? Jadi Bener banget. ya, jadi Capek banget Pas itu. Beres kita pulang LDKO, langsung wawancara, habis itu pemilihan paslon, udah deh. Jadi itu benar-benar kayak nggak ada jeda banget ya. Gak ada jeda Ya, itu, gak ada jeda banget. tapi ya walaupun gitu kan berkesan lah ya. berkesan. Jadi misalnya KO kita wawancara. Kita wawancara tuh hari Jumat ya? Hari Iya, hari Jumat. ya, Hari Jumat. Seninnya di Umumin, ngasih tahu, diumumin. ya, diumumin paslon-paslonnya, dan hari Selasa sampai Kamis kita udah mulai kampanye ke kelas 7, 8, dan 9. Kampanye tuh kita harus dengar semua omongan, ya nggak Iya. sih? Kritis. Benar. Ke kita. Kayak jadi banyak yang ada yang nanggepin positif, ada yang nanggepin Pasti, negatif gitu. Jadi harus kuat mental. Jumatnya kita langsung voting. Wah, iya. Voting guys, gimana guys? Voting. Votingnya depan kita langsung. Ya, voting depan kita langsung di Sergon. Diumumin lagi ya? Iya, di quick count lagi. Iya, quick count. Quick count lagi. Kayak ya Allah, Benar-benar tegang, harus banyak doa juga itu, guys. itu gak berhenti doa Gak kita di situ. Gak berhenti doa, gak berhenti ngechatin orang tua. Ya kayak update aja terus. Ini aku sekarang segini. Gitu, kayak gitu. Kalian sempat balap-balapan juga kan skornya? Iya, sempet. balapan. Jadi ya senangnya ganti-gantian gitu. Ya. Turun naik. Selama jadi Trimitra tuh nilai penting gak sih? Penting banget lah. Penting. Justru itu hal paling pertama Paling yang harus pertama. di itu. Baru keaktifan. Karena tetap akademik itu nomor 1 lah Tuh. dimanapun. Kayak yang tadi dia lu bisa ngejalanin program kalian, emang program kalian tuh apa aja sih? Kalau program intinya ya, pertama tuh ada poin kebersihan. Yang akan kita bentar lagi
Bentar lagi Maret banget. ya? Bentar lagi banget Iya. kita laksanakan. Kan kebersihan sama ada Sarana 5. yang bentar lagi juga. Sarana 5 lagi proses gitu lah guys. Tungguin ya guys. Dan of course perannya Trimitra tuh mensupport program-program anak-anak OSIS yang lain. Jadi yang pasti kerjaan kita bukan hanya jalanin proker kita doang ya. Tapi kita harus update proker-proker sekbid gitu. Gitu sih. Proker kalian tuh dapat dari mana sih idenya? Kayak misal tadi ada sarana 5, koin kebersihan, itu dari mana gitu idenya? Kalau aku sih itu dari isu-isu yang ada di sekolah sih kalau dari aku. Gimana tuh maksudnya? Contohnya kalau koin kebersihan itu tuh kan sama lingkungan ya. Jadi kita tuh ngelihat apa sih yang harus dibenerin di SMP 5. Nah itu tuh lingkungan. Jadi kita kayak ngutamain yang harus dibenerin dulu. Terus yang sarana 5 itu tuh kayak wadah aspirasi gitu buat anak-anak 5. Tujuannya biar OSIS tuh bisa makin baik sesuai apa yang anak-anak 5 itu pinginin gitu guys. Tuh, jadi kita nggak cuman ambil saran dari anak-anak OSIS tapi dari kalian juga, dari anak-anak SMP 5 Bandung gitu. Oke. Menurut kalian anak-anak OSIS di 5 tuh kayak gimana sih orang-orangnya? Maksudnya Apa tuh? pasti ada yang kelihatannya tuh bekerja banget, ada yang kelihatannya tuh gak sekerja orang-orang yang lain. Menurut kalian tuh penting gak sih? Pastinya kan setiap orang tuh beda-beda ya kepribadiannya, dan itu tuh di OSIS tuh pasti ada lah yang kayak gitu, dan hampir di semua lingkungan juga pasti ada yang namanya perbedaan karakter. Dan sebagai Trimitra juga kan kita harus mengayomi semuanya buat bisa jadi saling melengkapi gitu guys. Jadi kalau menurut aku semua anak-anak OSIS itu keren karena mereka tuh bisa saling melengkapi dan bertanggung jawab gitu sih kalau dari aku. Sama sih, kayak pasti kan di kita aja nih pasti pribadi kita beda. Cuman yang kayak gitu tuh pertama harus dimotivasi ya, biar kayak bukan dia apa ya, dia tuh bekerja juga dan membantu juga untuk lingkungannya gitu. Dan menurut aku ya kayak gitu di OSIS wajar banget gitu, karena karakter tuh beda-beda kan, kayak tadi Gian bilang. Dal? Kalau dari aku sih anak-anak OSIS sudah keren banget ya. Mereka tuh sangat responsif gak sih? Iya. Nah, jadi kayak semisalnya kita lagi perlu bantuan nih, nah anak-anak OSIS tuh kayak ya langsung merespon gitu apa. Dan mereka juga aktif banget. Ya gitu guys. Iya kayak gitu. Kalau selama kalian jadi Trimitra nih, apa sih pengalaman yang paling berkesan gitu? Berkesan. Ya. Deg-degannya sih kalau kata aku. Kayak sama kita itu tuh jadi Trimitra itu jadi sebuah kebanggaan tersendiri buat kita karena Tuh, banget. ya jadi berkesan banget lah. Ini bakal jadi pengalaman kita ke depannya kan. Tuh. Karena ini sebuah ilmu yang berharga juga. Dan pengalaman baru yang nggak bisa semua orang dapetin di masa SMP. Ya. Terus yang berkesan sih punya apa ya, kayak lingkungan baru yaitu OSIS yang kayak support ke kita gitu. Terus kayak mereka mau kalau emang harus apa yang harus kita kerjakan itu mereka mau bantu gitu. Jadi kayak kita tuh ngerasanya kalau Disupport gitu iya ya. disupport, gak sendirian gitu kita tuh. Gitu sih. Dia lu. Kalau aku sendiri yang paling berkesan bener sih kata Gian tadi, sama ya momen deg-degannya lah. Terus juga kita tuh aku tuh kayak ya banyak-banyak berdoa gitu supaya terpilih gitu guys. Tapi emang kampanye tuh berkesan banget kan? Berkesan banget. Kampanye itu tuh Kayak kita berkesan pertama kali ngomong di depan banyak orang gitu. banget. 3 angkatan. 3 angkatan. Tiap orang pasti punya plus minus lah ya. Kalian juga pasti punya plus minus. Pasti. Nah, pasti ada yang nggak suka sama minusnya kalian. Tuh. Apa tanggapan kalian sama orang-orang yang nggak suka gitu sama kalian?
Dari Delu deh. Dari Delu. Ya kalau dari aku buat orang-orang yang apa tadi Yang nggak suka. Kurang Ya, suka. kurang suka gitu. Sampai nge-hate gitu misal. Sampai gimana? Sampai nge-hate. Oh nge-hate. Ya aku sih kayak ya udahlah gitu biasa aja. Tapi di situ juga kita harus bisa mengintrospeksi diri guys. Jadi nggak kayak cuman dapat kritikan nih, tapi kitanya juga nggak berubah. Nah jangan sampai kayak gitu guys. Apalagi ya udah sih kalau dari aku gitu aja. Kalau dari Ririn gimana? Kalau dari aku sih, kalau misalnya emang pertama nggak aku tanggepin ya kalau misalnya emang hate-nya yang ini banget, tapi aku jadiin motivasi biar diri aku tuh bisa lebih baik ke depannya. Siapa tahu emang hate itu tuh emang benar ada di diri aku kan, dan itu juga jadi langkah untuk kita lebih baik ke depannya. Terus pasti semua orang juga punya plus minus, jadi kita punya minus dan mereka yang ngomongin kita pun pasti punya minusnya sendiri, dan kita juga punya plusnya di bakat kita masing-masing gitu. Jadi menurut aku jadiin itu sebagai motivasi aja sih. Oke. Kalau Yan? kalau aku sih ya pasti yang meng-hate kita tuh pasti ada kan. Tuh. Karena Betul. seorang Betul, itu betul. presiden aja yang memimpin negara pasti banyak yang menghujat kan, Oh, iya. apalagi kita. Hmm. Benar kan? Benar. Ya, terus jadi kalau menurut aku ya itu jadiin sebuah motivasi kata Ririn, dan dengan itu kita harus bisa lebih baik. Jadi kita bisa memotivasi diri kita buat jadi lebih baik gitu. Tapi yang aku maksud gak aku tanggepin tuh bukan berarti gak aku denger ya, tapi kayak oh kayak gini nih, berarti lihat dulu diri kita terus jadiin itu berarti aku harus kayak gini nih ke depannya, kayak gitu. Ya jadi kita anggap itu sebuah kritik lah guys, biar kita bisa lebih baik. Tuh. Tapi ada gak sih yang menurut kalian tuh tapi ada gak sih yang bener-bener separah itu gitu? Ada gak yang sampai kejadian? Kita sih enggak ya? Aku sih enggak. Enggak ya? Aku enggak, paling ya kayak dari omongan-omongan orang lain. Oh gitu. Ya kayak ini ngomongin kamu bla bla bla. Ya mulut ke mulut tuh pasti ada Ya. sih ke kita. Cuman kalau yang parah banget itu enggak sih. Nggak sampai Enggak ya? segitu ya. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Cuman kita nggak mau ada kayak Nggak gitu. mau. Jangan sampai. Jangan sampai. Iya. Oke. Kalian tuh punya ini gak sih bakat di non akademik? Alhamdulillah ada. Wah, apa? Ceritain ya dari awal. Aku Eh, skip. Kalau dari mah Aku akademik achiever banget. banget akademik. sih. Ya. Heeh. Dari Delu deh. Apa ada? Kalau dari aku, ya aku punya bakat di baris berbaris guys. Jadi kayak aku tuh di sekolah juga Hormat. Jadi aku tuh ikut eskul paskibra. Nah, aku terbentuk, bakat aku tuh terbentuk itu. Jadi kayak, oh aku dapat jati diri nih. Jadi aku tuh kayak gitu. Gitu sih. Ya, jadi kelihatan lah ya guys, yang paling tegas tuh siapa dikit. Ya, oke. Dan dia Sabtu mau lomba guys. Ini juga dia nyempetin waktu buat bolos latihan. Gak bolos sih. Gak boleh sih. Jadi- lebih Cuma Ah. beres hatian langsung kan. izin. Ya. Izin menyempatkan. Kalau aku Ririn. Katanya Ririn di skip nih. Aduh. Ririn bisa aku apa ya, aku kalau yang aku seriusin sih nggak ada. Cuman sebagai hobi aku suka ngedance, aku suka nyanyi gitu-gitu sih. Cuman kalau setiap hari aku kerjaannya les, aku akademika. Ya. Oke. Kalau aku sih, aku sebenarnya kayak cuman hobi gitu doang kan ini. Tapi ada medali. Ya. Tapi ada kayak ekskul gitu-gitu. Ya aku ikut taekwondo sama ikut futsal dan bola. Jadi itu semua aku jadiin hobi sih, karena takutnya kalau aku seriusin kan bakal mengganggu juga ya. Jadi ya aku jadiin Skill hobi ya, Di biar jadi skill aja sih biar yang aku punya gitu. Oke. Iya. Di taekwondo, futsal sama bola tuh ada kejuaraan gitu nggak sih? Ada. Ada. Ya. Ada. Itu bakal ngeganggu nggak ke osis-osisan ini? Selama aku jadi OSIS sih belum ada yang terlalu mengganggu ya. Tapi aku punya yang namanya skala prioritas. Tuh. Jadi pasti ada satu saat yang kita harus ngorbanin satu hal buat keperluan yang lebih penting. Dan menurut kamu yang lebih penting osis?
Prioritas. skala prioritas tergantung apa itu. Apa itu? Di OSIS itu ngapain maksudnya? Iya. Oh ya, oke. Kalau dulu kan ya pas kibernya ini kan serius banget kan. Aktif nih. Banget ya pas kibra. Ya, jadi aku juga sama kayak Gian guys, skala prioritas gitu. Jadi aku bakalan lebih mementingkan apa yang bakalan yang kedepannya aku jalanin gitu. Jadi ya kalau yang mengganggu sih nggak ada sih kalau aku. Jadi aku juga harus bisa membagi-bagi waktu buat OSIS sama buat paskibra gitu sih. Kalau Atta gimana? Ada gak? Aku ada aku. Kenapa jadi podcast aku Ada ya? juga ada apa-apa sih, kan? aku penasaran Ada aja. juga ada. Ada. Oh, aku ceritain. Cerita Iya, Oke, coba, oke. coba. Jadi dia atlet guys. ya, alhamdulillahnya aku bisa jadi kayak atlet gitu. Atlet apa? Apa Aku tuh? atlet bisbol. Hmm. Ya. Serius? Iya, Ya cerita. udah. Ya udah. Terus Apa? kayak tadi kok mengganggu gak kok sih? Nah, kadang-kadang mengganggu. Parah guys. Kalau boleh Parah sih. tahu kenapa tuh mengganggunya? Karena kadang-kadang aku emang kayaknya kurang bisa buat memanage waktu gitu sih. Jadi aku tuh bisa kadang-kadang nggak tahu mana yang lebih penting. Soalnya kadang-kadang misal ada OSIS gitu ya, aku tuh lebih mentingin latihan gitu. Ya, contohnya hari ini. Hari ini tuh awalnya aku mau latihan pulang sekolah, tapi mendadak soalnya baru kemarin bilangnya kan pelatihnya. Nah terus tiba-tiba aku baru ingat itu ada Pokemon kan. Ya akhirnya latihannya cuma diundur doang, jadi agak maleman. Oh, berarti enggak ini dong. Gak mengganggu dong. Iya. Iya. Gak mengganggu dua-duanya. Kalau misalnya bisa diundur, emang nggak mengganggu. Tapi ada suatu saat yang latihannya tuh nggak bisa diundur gitu. Emang cara kalian buat manage waktu tuh kayak gimana sih? Ya itu tadi aku harus Memprioritaskan. ya milih yang lebih prioritas. Skala prioritasnya harus ada lah. Skala prioritas gitu. Bukan berarti nih misalnya aku yang les kayak bisa ngabain les atau bolos les demi kayak misalnya rapat gitu-gitu. Pasti aku kalau misalnya emang rapat ya aku rapat penting yang emang harus kita hadiri ya. Pasti kita ke rapat dulu. Cuman les itu kita cari waktu lain biar les jalan dan OSIS juga tetap jalan gitu. Tuh. Oke. Gitu kan, Del? Del? Gitu. Ya pasti itu sih. Yang paling penting itu guys. Itu ya. Oke. Bener lah. Lagi ya. Tapi kalian seneng gak sih? Ya. Trimit. Pasti ada senang sedihnya dong. Pasti. Pasti itu. Apa sih senangnya? Kalau senangnya itu kan aku jadi kebanggaan tersendiri buat aku. Tuh, bangga banget. Iya bisa membuat Iya, orang bangga. tua bangga, terus dapat pengalaman baru, Indonesia bangga. ilmu Teman baru, ya. Dan itu tuh menjadi kesan pertama kita sebagai sebuah pemimpin muda. Wih. Ja- Guys. ya, jadi kalau minusnya apa ya? Apa deh? Kalau Del apa Del? Minusnya. Minusnya. Dari Ririn dulu deh. Minusnya kalau kata aku minusnya tuh kadang misalnya ada acara yang kayak nggak bisa kita hadirin. Ya. Misalnya main sama temen, Oke. main itu kan maksudnya itu healing bagi kita kan. Ya. Dan kalau misalnya emang lagi sibuk, mau nggak mau kita nggak bisa. Tapi ya pasti kita rencanain lagi sih. Tapi Iya. kadang, tapi kadang emang kayak misalnya cuma bisa hari itu teman-teman kita tuh, tapi kita nggak bisa aja kayak sedih aja gitu. Iya. Tuh pasti. Banyak momen-momen yang bisa kita lakukan sebelum jadi trimit, jadi nggak bisa kita lakukan Ya, sebelum jadi trimit. terlewatkan. Oke. Ya gitu guys. Cuman plusnya ya banyak banget ya, Banyak pengalaman baru, temen baru, lingkungan baru, semua baru. Iya kan? gitu tak? Udah? Kalau dari aku sih sama aja ya. Kayaknya apa lagi itu ya? Ada lagi sih. Masih sama aja.
Karena kalau disebutin satu-satu pasti bakal banyak banget sih. Oh ya. Iya. Hal negatif yang tadi tuh bisa bikin kalian nyesal gitu gak sih? Oh enggak. Enggak ya. Menurut aku jadi trimitra tuh nggak akan pernah kita sesali. Karena itu kita bersyukur banget bisa jadi trimit dan nggak akan pernah menyesal selama-lamanya. Iya betul. Karena apalagi Betul. kita baru SMP kan, dan kayak ini pertama kali ada OSIS. Karena Ya. SD kan nggak ada gitu OSIS. Ya. Dan di pertama kayak gini kita udah bisa jadi pemimpin OSIS gitu. Itu jadi trimitra. Jadi gak akan pernah kita sesali gitu. Karena aku tuh dari SD ya. Aku tuh udah KM. ya aku jadi KM dan aku tuh bercita-cita kayak jadi OSIS. Dan dulu tuh aku kesel karena Kenapa SD gak ada? Ya, kenapa Ya. SD gak ada OSIS? Ya gitulah. Jadi Ya. sekarang tuh aku bersyukur banget ada OSIS. Aku nggak dari SD sih. Aku baru kelas 7. Aku mau udah lama. Dari LDKO. Aku sih Jangan-jangan. benar dari LDKO. Lebih pendek lagi ya. Dari SD kelas 7 ya udah kau ya. Iya. Emang ini pantas jadi ketasnya. Udah dari lama. Dari gitu lama. ya. Kita cinta, alhamdulillah sekarang tercapai juga ya kan. Jadi trimitra. Yeay. Tepuk tangan untuk kita. Kalau nih ada anak-anak 527 Atau 5 28, 29 seterusnya. ya. Oke. yang mau jadi trimitra, jangan ragu. Ya. Ya nggak sih? Pasti pengorbanan ada, cuman pengalaman yang kalian dapat juga banyak banget. Iya. Jadi nggak mungkin kalian sesali nanti, dan keraguan kalian tuh malah menurut aku bikin bakal kalian sesali gitu. Ya, Karena seru banget guys. iya seru banget. Seru. Seseru itu Banget. kan. Dari momen pemilihannya, terus pasangan-pasangannya ya. Ya. Terus juga momen waktu kampanye juga itu paling menegangkan kalau menurut aku itu. Karena jadi OSIS aja itu udah menyenangkan banget ya pasti. Iya. Iya kan? Iya. Jadi- Aku ngerasain sih. Gitu, apalagi kalian jadi trimit itu akan menjadi sebuah kenangan yang bakal kalian kenang sampai tua Sampai tua. sampai tua bener-bener tua. ya sampai itu. Oke. Kalian punya tebakan gak sih 527 itu bakal cewek apa cowok? Apa udah punya nama? Siapa yang bakal Aku kayaknya udah tahu deh siapa yang bakal jadi ketua. Aku enggak sih. spill sih. Cuman kalau dari Jangan 5 kan, di-spill. kalau dari 5 kan turun temurunnya cowok ya ketosnya. Gitu. Mungkin cowok Iya, sih. aku Cowok ya? aku kayaknya udah tahu deh siapa. Siapa? Siapa tuh? Karena betul. kita juga pasti ngambil gak sih anak 27 buat pensi, guys. Oh iya. Iya. Iya benar. Buat pensi nih kita pasti butuh bantuan dari anak-anak 527. Jadi pasti kalau kalian aktif nih, siapa tahu. Ya bisa jadi. Siapa tahu. Di SMP kan kalian udah jadi trimitra kan? Ya. Kalau misalnya kalian SMA nih mau jadi trimitra lagi atau mau jadi OSIS biasa atau jadi MPK? Kalau ada kesempatan sih aku bakal jadi trimitra lagi sih Aku juga sih. dan jadi ketua OSIS lagi sih. Mau nyoba. Aku juga sama. Kenapa gak ada yang milih jadi MPK? Kan MPK bukannya derajatnya lebih tinggi dari kertas. Karena mungkin pengalaman kita sekarang jadi trimitra ya. Jadi ingin lagi. Ya. Apa? Amin. Amin. Karena nagih. Nyebut merah. Gak di endorse. Kayak belajar di Tridaya. Oh iya, kalian Lagi. Nggak ngebosenin. Apa ini ya? Apa karena kalian belum kebayang jadi PK tuh jadi MPK tuh kayak gimana? Nah mungkin salah satunya gitu sih. Iya. Tapi mungkin aku bakal nyobain hal baru. Bisa jadi aku Bisa jadi. pengen jadi MPK gitu sih. Mungkin. Di OSIS ini kan kalian udah jadi trimitra nih. Ya. Kalau kalian sedihnya kalian gak kepilih, kalian maunya jadi apa? Aku sih humas. Oh iya. Humas. Humas. Iya, Humas. Iya. Karena foto-foto. ya karena seru aja. Iya, emang seru banget sih. Emang seru banget. OSIS seru gitu. Kalau sama aku juga mau jadi humas sih.
Aku pengen jadi humas. Kayak aku nggak kepikiran kalau nggak jadi trimitra atau humas. Tapi pasti seru-seru aja jadi bagian dari OSIS PK SMP 5 tuh. Iya. Cuman kalau misalnya nggak kepilih, pengen jadi humas. Kalau dia lu pasti Sekbid 3. Sekbid 3. Kenapa Sekbid 3 tuh? Karena Keluarga negaraan. gini. Karena disiplin tuh kamu. Kurang lebih aku mau jadi Sekbid 3, tapi yang paling aku pengen semisalnya aku gak kepilih jadi trimitra, sama jadi humas. Karena menurut aku tuh jadi humas tuh seru gitu. Oh iya. Di mana ya seringnya? Karena apa ya, ngelihat tuh mas tuh kayak happy aja gitu. Oh iya. Vibes-nya. Karena kamu sering. Padahal humas banyak Positif ya. Menurut aku pribadi kalau jadi humas tuh kayak kelihatan seru gitu, kayak Seru. asik aja lah gitu. Tuh. Seru. Kalau misalnya nggak kena marah mah seru sih. Kenapa ada yang nggak ada? Nggak ada ya? Enggak. Oh iya. Oke. Ririn nih. Ririn. Kamu kayaknya bisik-bisiknya kekecilan kan? Kekecilan. Nggak guys. Jadi besar. FYI enggak ya itu enggak. Rin, Enggak. Oh, kamu enak gak sih Rin cewek sendiri? Dan trimitra. Iya. Kadang aku tuh suka ngerasa excited sendiri gitu guys. Dicuekin gak sih ya? Kalau dicuekin enggak, mereka responsif, komunikatif. Cuman kadang kayak ya cewek lah ya. Ya beda, Pasti, guys. iya beda. Pasti Beda, emang beda. Excited gitu. Kayak kalau misalnya ngejalanin apa tuh happy, seneng gitu. Tapi kalau sedih banget, bad mood banget gitu. Ya. Ah, kalau kalian gimana tuh? Ada cewek? Ya. Jangan bohong. Fine. Bagus sih. Jadi kayak ada yang ini mah contoh aja guys ya. Kan aku sama Del itu kurang bakat di Canva. Kita emang benar-benar kurang ngebakat di Canva guys. Ya, jadi ya yang edit Ririn lagi. lagi. Nah, beruntungnya ada cewek di Trimitra, ya kan kalian tahu sendiri lah kalau cewek tuh biasanya tuh ya inspiratif, kreatif gitu. Nah, jadi peran Ririn tuh ngebantu banget ya. Iya. Masa kalian nggak ngerasa diri kalian kreatif sih? Kreatif. Mereka yang memberi ide, aku yang edit. Ya. Oh, itu dia. Berarti yang kreatif. Berarti yang kreatif yang ngasih ide. Ya, Enggak juga. Yang edit juga sih. Ngedit juga Ngedit bareng-bareng. juga sih, iya. Kita semua diskusi, nah tapi mereka langsung bilang kayak, Rin, kamu tahu kan kita nggak bisa ngedit. gitu guys. Backstory grup Trimitra tuh kayak. Ya. Tapi ya menyeimbangkan. Iya. Kalau sama PK, gimana tuh hubungannya? Sama PK Ya. baik. 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 Ini nggak sih? Kalian tuh segrup gak sih sama PK? Segrup Ada. gimana ya kamu? Maksudnya, Trimitra tuh punya grup bertiga sendiri? Atau Punya. atau dibarengin sama ketua PK? Ada yang sama Ada. PK, ada yang Trimitra doang. Gitu. Tuh. Baik banget kita sama PK hubungannya. Oke. Karena emang teman dekat aja sih sama PK. Ya. Yes. Gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Apa lagi ya? Ini kalau atas kalau di belakang kamera kayak ini banget ya. Iya iya. Paling Paling apa ya? baceprot. Apa? Gak Baceprot. berhenti tuh. Ya. Iya ya. Baik kalau main game. Emang main apa aku? Mobile Legend. Oh iya. Oh, iya. Kita gini-gini juga kita suka main Mobile Legends bareng guys. Iya. Iya. Bener banget. Healing. Healing. Apalagi ya? Kayak ya udah deh. Oh iya, Apa? aku tahu. Apa? Kan tadi kamu nanya Ririn kenapa dia gimana kesan pesan dia karena dia cewek sendiri. Nah, kamu kan cowok sendiri di Humas. Ya, Kesan pesan kamu gimana? kalau aku sih, sebenernya aku sedih sih. Kenapa Deh. sedih? Kenapa sih? Karena kadang-kadang aku suka diceng-cengin sama anak-anak Humas yang lain. Contohnya? Kan, cewek nih, kan tau lah kalau cowok tuh jarang kan yang bisa ngedit Canva. Jadi curhat ya guys ya. Iya, jadi kadang-kadang yang ngedit Canva tuh mereka, kadang-kadang aku juga bantu sedikit-sedikit. Bantu. Nah, tapi kayak kalau misalnya aku tuh sampai kadang-kadang juga nggak kerja gitu.
Sedihnya gitu. Padahal kalau misalnya di offline mah aku kerja sih. Kalau di offline benar di in real life gitu. Di lokasi kejadian. TKP dong. TKP. Tempat Korupsi. Tempat kejadian perkara. Kejadian perkara. Itu dia. gitu. Itu. Ya. Oke. Lagi Kayak kata? gak ada sih, kayak cukup sih. Oh, udah. Cukup Cukup ya. sih. Dan Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan buat trimitra nih, cara kita jadi trimitra, cara membangun motivasi untuk jadi trimitra, seseru apa jadi trimitra, kalian bisa langsung komen di bawah. bawah. Atau enggak kalian bisa DM IG kita. Oh iya. Bisa banget. Aku Giantara. Ririn gimana itu? Aku Rinrai Esa. Kayaknya Aku dua. Deluvi MZS guys. Oh iya. oke. Aku di sini deh, aku di sini. Ntar taruh sini. Ya. Aku sini. Di sini. Kita welcome banget any questions atau any message. Kalian kalau misalnya mau cerita ke Trimitra aja guys. Tuh. Karena Kalian cerita. mereka apa namanya, good listener banget. Gitu lah intinya. Bisa aja. Hah, bisa lah. Iya. Ya. Gak tau aku. Ya, Iya, gitu, oke. guys. Gitu dah. Oke, tutup. Oke. Tutup. Tutup. Udah nih habis pertanyaannya. Habis. Oke. Selesai nih. Beres. Kita masih mau banyak ya di sini. Iya, kita mau cerita banyak sebenarnya. Sedih sih. Kayak Ata tuh kayak pengen banget kita udah hype. Fine dah. Oh gitu ya, mau lanjut. Kita tutup ya buat hari ini. Terima kasih banget buat Trimitra udah nyempatin diri. Apalagi tepuk tangan udah. Yeay. Apalagi kayak Delu sebenarnya masih ada latihan kan pasti buat hari Sabtu. Terus Gian yang baru pulang dari kejuaraan. Terus Ririn yang lagi free aja. Jangan dong. Enggak, Aku harus Ririn. ada les. Oh, harusnya ada les. Aku itu Oke. harusnya ada les loh guys. Oke. Ya. Dua-duanya. Les apa? Les MTK. Oh gitu. Oke. Ya. Harusnya Kayaknya kamu yang benar. Kamu yang benar sih? Kok kamu? Ih, bocah. Ya udah. Tridaya maksudkan? Aku harus Tridaya. Nanti ini aja ya. Aku harusnya ada. Ya, oke. Oke deh. Rise and shine Fivers. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. 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 Makasih Pokemon. Action. Action. Oke. Kalian Assalamualaikum. Hah? Waalaikumsalam. Action. Jadi Aku humas. pingin ngejawab kayak Aku masih Jangan atuh. Ada di situnya ada. Ini Delu dapat kelompok apa kali ini? Ya, Pokemon. Oh, kalian sekelompok. Barang dan jasa. barang dan jasa. Ayo, aku ngapain itu? Mijit. Paling pro. Foto dong yang satu. Iya, start. Aku kayaknya kurang. Kamu jangan tiba-tiba tegang. Tiga. Aku tinggi banget. Ini aku kerek kamu tau. Sumpah. Demi apa?